Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas D2 Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini kami dari kelompok yang beranggotakan 5 anggota. Yang pertama, Fajatri Subakti, Khairul Faikoh, Yani Alfia, Afrinsya Delanta Vindika, dan Mo Faizal Fahmi akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, pentingnya belajar bagi anak muda. Yang kedua, pentingnya ilmu manajemen dakwah. Yang ketiga, pentingnya psikologi dalam berkarir. Yang keempat, pentingnya nilai-nilai kewirausahaan. Tunggu apa lagi, mari kita simak video selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi pentingnya belajar bagi anak muda. Yang pertama yaitu menciptakan generasi unggul penerus bangsa. Dengan mengenyam pendidikan di sekolah, maka anak yang mulanya tidak tahu akan menjadi tahu, wawasan menjadi luas, dan ilmu yang diperoleh juga bertambah. Hal ini pada akhirnya akan membantu menciptakan generasi unggul penerus bangsa yang ahli dalam berbagai bidang. Kemudian yang kedua yaitu wadah memperdalam suatu ilmu pengetahuan. Pendidikan bisa menjadi wadah bagi setiap orang untuk memperdalam suatu bidang ilmu. Jika tidak difasilitasi oleh pendidikan yang layak, ilmu yang dimiliki oleh seseorang bisa saja menjadi sebatas itu tanpa dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu membangun karakter. Pentingnya pendidikan bagi generasi muda tidak hanya memberikan informasi dan memperdalam ilmu pengetahuan, namun pendidikan sekolah juga dapat membangun karakter pada diri generasi muda. Pendidikan karakter sendiri termasuk aspek yang sangat penting karena mengajarkan norma keagamaan, kesopanan, serta norma-norma lainnya. Mengetahui dan bergerak berlandaskan norma-norma akan membuat para generasi muda memiliki karakter kuat, di mana karakter ini akan sangat diperlukan dalam membangun serta memajukan bangsa. Sebab mengandalkan akal cerdas dan otak pintar saja tidak cukup untuk membuat negara menjadi maju tanpa adanya karakter yang baik pada diri setiap orang. Itulah alasan pentingnya pendidikan untuk generasi muda. Inilah mengapa pemerintah terus gencar melaksanakan program wajib belajar selama 12 tahun, agar setiap anak di Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan pada akhirnya bisa memperbaiki kehidupannya sendiri maupun berkontribusi untuk bangsa dan negara. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai pengertian dari manajemen dakwah. Menurut Mahmudin adalah proses untuk memanfaatkan sumber daya baik secara insani maupun alam untuk merealisasikan nilai-nilai ajaran Islam sebagai tujuan bersama. Sedangkan menurut Munir sendiri dalam bukunya, manajemen dakwah merupakan pengaturan secara sistematis maupun koordinatif dalam kegiatan atau aktivitas dakwah, baik sebelum pelaksanaan hingga akhir dari kegiatan dakwah. Dari pendapat beberapa ahli tersebut, jadi dapat kita simpulkan bahwa manajemen dakwah merupakan suatu aktivitas organisasi dakwah dalam mengelola sumber daya yang ada melalui perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengendalian untuk mencapai tujuan dakwah, yaitu amal ma'ruf nahi mungkar. Oleh sebab itu, dakwah sangat dibutuhkan, mengingat tantangan dakwah yang semakin berat. Jika dakwah dilakukan tanpa adanya suatu perencanaan, maka bisa dipastikan dakwah akan dikalahkan oleh kejahiliahan yang dilakukan oleh profesional. Jadi, dakwah itu harus dikemas dan juga dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menciptakan upaya nyata yang sejuk dan juga menyenangkan dalam meningkatkan kualitas akidah dan juga spiritual umat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Jadi, manajemen dakwah bisa menjadi penuntun dan juga arahan untuk melakukan dakwah yang profesional. Berikut pentingnya ilmu manajemen dakwah. Yang pertama, terwujudnya peruntutan dan perumusan sasaran atau tujuan dakwah di masa yang akan datang atau berkelanjutan. Yang kedua, terwujudnya penentuan metode dan tindakan-tindakan yang seyogyanya dilakukan dalam kegiatan dakwah. Yang ketiga, memudahkan pendelegasian wewenang dan tenaga pelaksanaan sesuai dengan profesi atau keahlian yang dimiliki secara terstruktur pembagian kerja yang telah ditentukan.
Perkenalkan, nama saya Afdinsya Delanta Vindika. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pentingnya psikologi dalam karir. Sebagaimana kita ketahui, psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan segi-segi kejiwaan manusia secara sistematis dan secara ilmiah. Psikologi mempelajari manusia sebagai perwujudan dan tingkah laku pengetahuan yang diperoleh seseorang dalam interaksi dengan lingkungannya. Dan kerja itu sendiri merupakan suatu hal yang pasti dilakukan untuk setiap orang karena dengan bekerja, seseorang akan mendapatkan upah guna untuk mempertahankan kehidupannya. Selain itu, dengan bekerja, maka kita akan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Menurut John Maynard pada tahun 1992, peran psikologi dalam perusahaannya atau dunia kerja terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, psikologi terlibat dalam proses input. Pada tahap ini, psikologi melakukan rekrutmen, seleksi, serta penempatan kerja. Yang kedua, psikologi berfungsi sebagai mediator yang berorientasi pada produktivitas. Dalam mediator produktivitas ini, psikologi melakukan pelatihan dan pengembangan serta menciptakan keamanan kerja bagi para kinerjanya. Yang ketiga, psikologi berfungsi sebagai mediator yang berorientasi pada pemeliharaan. Di sini, psikologi melakukan hubungan industrial, memastikan komunikasi internal dengan perusahaan dengan baik. Dan yang keempat, psikologi terlibat dalam proses output. Di sini psikologi melakukan penilaian kinerja serta mengukur produktivitas perusahaannya. Maka bisa dikatakan jika psikologi itu memang memiliki peran dalam semua ruang lingkup individual yang berkaitan dengan pekerjaan serta organisasi. Pentingnya nilai-nilai kewirausahaan. Pada awal abad 20, entrepreneurship atau kewirausahaan menjadi satu kajian hangat karena perannya yang penting dalam pembangunan ekonomi. Adalah Schumpeter yang mengatakan bahwa jika suatu negara memiliki banyak entrepreneur, negara tersebut pertumbuhan ekonominya tinggi, yang akan melahirkan pembangunan ekonomi yang tinggi. Jika suatu negara ingin maju, jumlah entrepreneurnya harus banyak. Entrepreneurship is driving force behind penting dalam pembangunan. Rasionalisasinya adalah jika seseorang memiliki kewirausahaan, dia akan memiliki karakteristik motivasi atau mimpi yang tinggi, need of achievement, berani mencoba, risk taker, inovatif dan independence. Dengan sifatnya ini, dengan sedikit saja peluang dan kesempatan, dia mampu berubah, menghasilkan sesuatu yang baru, relasi baru, akumulasi modal, baik berupa perbaikan usaha yang sudah ada atau upgrading, maupun menghasilkan usaha baru. Dengan usaha ini akan menggerakkan material atau bahan baku untuk berubah bentuk yang lebih bernilai sehingga akhirnya konsumen mau membelinya. Pada proses ini akan terjadi pertukaran barang dan jasa, baik berupa sumber daya alam, uang, sumber daya sosial, kesempatan maupun sumber daya manusia. Dalam ilmu ekonomi, jika terjadi hal demikian, itu berarti ada pertumbuhan ekonomi, dan jika ada pertumbuhan ekonomi, maka ada pembangunan. Sementara itu, Huygens percaya bahwa entrepreneur mampu memotivasi masyarakat karena dia pandang menjadi kaum elit. Karena kesuksesannya di dunia usaha, entrepreneur bisa memberikan inspirasi bagi masyarakat. Kemiskinan sangat erat kaitannya dengan ketiadaan kewirausahaan. Oleh karena itu, keberadaan kewirausahaan mulai dari level individu, organisasi sampai masyarakat sangat terkait erat dengan miskin atau tidaknya masyarakat. Jika kewirausahaan tinggi, maka kemiskinan akan rendah. Demikian penyampaian materi, semoga bermanfaat.